sebuah kemampuan yang menurut saya kalau diaplikasikan pada zaman sekarang, ini betul-betul akan menjadi kemampuan yang tidak main-main, Saudara. Mereka itu tahu tentang waktu. Kapan waktu-waktu terbaik? Kapan waktu terbaik untuk membeli? Kapan waktu terbaik untuk invest? Kapan waktu terbaik untuk menyerang? Kapan waktu terbaik untuk diam? Kan mereka juga diberi kemampuan untuk bisa mengerti maunya Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak pada kesempatan ini kita akan sedikit belajar mengenai salah satu suku dari 12 suku Israel, yaitu yang bernama suku Isakar. Saya sangat tertarik dengan suku Isakar ini karena menurut saya suku Isakar ini adalah suku yang luar biasa dan sangat istimewa karena mereka dikaruniai oleh Tuhan sebuah kemampuan yang menurut saya kalau diaplikasikan pada zaman sekarang ini betul-betul akan menjadi kemampuan yang tidak main-main, Saudara. Kalau sekarang teknologi AI, sekarang segalanya serba canggih. Tapi kalau kemampuan dari suku Isakar ini menurut saya tidak kalah juga sama AI ya. Jadi suku ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita akan melihat dari 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Ada deskripsi mengenai suku Isakar. Dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Salah satu kemampuan yang sangat disebut oleh Alkitab dari suku Isakar adalah mereka mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Maksudnya gimana? Mereka itu tahu tentang waktu. Kapan waktu-waktu terbaik? Kapan waktu terbaik untuk membeli? Kapan waktu terbaik untuk invest? Kapan waktu terbaik untuk menyerang? Kapan waktu terbaik untuk diam? Jadi mereka jelas-jelas memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Anda bayangkan seandainya kemampuan ini ada pada zaman saat ini, wah, saya membayangkan kalau mempunyai kemampuan seperti suku Isakar, tahu kapan mesti invest, tahu kapan mesti beli emas, tahu kapan mesti buka bisnis, tahu dengan siapa yang paling tepat yang bisa buka bisnis dengan kita dan sebagainya. Bukankah kemampuan seperti ini akan menjadi kemampuan yang sangat bermanfaat? Di dalam artikel yang membahas dan memaparkan tentang suku Isakar, ada beberapa kemampuan yang dibahas antara lain adalah mereka memiliki pengetahuan tentang perbintangan. Jadi mereka mengerti pergerakan bintang, mereka mengerti tentang alam, mereka mengerti tentang kronologis waktu, mereka tahu kapan perhitungan gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan, kira-kira seperti itu, Saudara. Dan tidak heran karena diperlengkapi juga dengan kemampuan seperti ini, ternyata mereka juga menjadi orang-orang yang sangat expert di dalam pertanian, agriculture. Tidak heran karena mereka bisa tahu kapan saat terbaik untuk kita panen, menanam, menabur, dan sebagainya. Kemampuan yang lain yang mereka miliki, kita bisa lihat dalam Kejadian 49 ayat 14 sampai 15, mereka seringkali diumpamakan seperti keledai. Nah, ini menjadi salah satu konfirmasi bahwa keledai itu seringkali dikaitkan dengan pekerjaan di pertanian, farming agriculture. Ini meneguhkan lagi bahwa memang suku Isakar merupakan suku yang sangat luar biasa di dalam mengelola pertanian, di dalam memanage resource sumber-sumber alam. Kemampuan yang lain karena mereka memiliki pengertian, wisdom tentang kapan saat-saat terbaik. Mereka mengerti tentang waktunya Tuhan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan sehingga mereka seringkali menjadi penasihat bagi orang Israel. Mereka menjadi penasihat kapan harus menyerang, kapan harus menginvasi teritori baru, kapan mereka harus mengangkat pemimpin yang baru. Bahkan mereka juga diberi kemampuan untuk bisa mengerti maunya Tuhan. Sehingga mereka tahu kapan pemimpin yang tepat harus muncul dan siapa pemimpin yang harus muncul. Salah satu contoh ya Saudara adalah di dalam Hakim-Hakim pasal 5.
Mereka termasuk salah satu dari tidak banyak suku yang mendukung dipilihnya Deborah sebagai pemimpin pada waktu itu. Kenapa? Karena tidak lumrah bagi seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi Tuhan menaruh hikmat kepada mereka bahwa yang bisa membawa orang Israel kepada kemenangan adalah seorang wanita yang bernama Deborah. Jadi mereka tahu betul bahwa ini orang yang pas. The right man, the right woman in the right time. Ini orang yang pas untuk lead, untuk mimpin orang Israel supaya menang. Lalu contoh-contoh yang lain mereka juga ngerti strategi dan pimpinan Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk menunjuk kepada pemimpin berikutnya. Mereka juga adalah suku yang sangat mendukung diangkatnya Daud menjadi pemimpin. Mereka tahu bahwa Tuhan telah memilih dan menentukan Daud menjadi pengganti Saul. Jadi Anda bayangkan mereka memiliki satu kemampuan yang luar biasa, saudara. Kita akan melihat juga di dalam Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33, kita bisa membaca di dalam Ulangan pasal 33 ayat 18 ini, saudara, tentang satu kebenaran mengenai suku Isakar. Dituliskan di ayat ini bahwa suku Isakar ini rupanya memiliki satu kedekatan dengan suku yang namanya suku Sebulon. Ulangan 33 ayat yang ke-18. Kita akan membaca sama-sama firman Tuhan. Ulangan 33 ayat 18 tentang Sebulon, ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka, datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Saudara, digambarkan bahwa Sebulon ini merupakan suku yang sangat dekat dengan Isakar. Istilahnya mereka kemana-mana selalu barengan. Dan di dalam tradisi Yahudi, di dalam kitab-kitab Yahudi yang seringkali disebut dengan kata Talmud, saudara, ditemukan banyak sekali cerita dan uraian bahwa suku Isakar memang membangun satu ikatan yang dekat dengan suku Sebulon. Kenapa? Sebulon ini dikatakan sebagai suku yang suka terlibat di dalam trading dan commerce. Dan suku Isakar itu seringkali menjadi penasehat bagi mereka di dalam trading dan commerce. Sangat bisa dimengerti, saudara, dengan kemampuan yang hebat seperti itu. Tahu kapan membeli, tahu kapan harus menyerang, tahu kapan harus menjual, tahu dengan siapa orang yang tepat untuk membangun negosiasi. Maka tidak heran Sebulon selalu sering mendapatkan nasihat-nasihat, bahkan pencerahan-pencerahan, bahkan bocoran-bocoran strategi ke depan di dalam dunia commerce dan trading. Itu sebabnya ternyata suku Sebulon ini merupakan salah satu suku yang sangat kaya dari 12 suku Israel karena trading dan keberhasilan mereka di dalam perdagangan. Dan menurut kitab Talmud seringkali diceritakan juga bahwa suku Isakar itu seringkali disupport secara finansial oleh suku Sebulon. Karena suku Sebulon merasa bahwa mereka juga mendapatkan banyak sekali benefit dari suku Isakar. Nah, Anda bisa bayangkan suku Isakar ini merupakan suku yang sangat spesial, sangat istimewa dengan kemampuan mereka.